Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Nah, di video kali ini kami akan menyampaikan berita penting nih Bapak Ibu untuk Jumat besok 19 Juli dari informasi yang kami kutip dari Kementerian Pendidikan. Yang pertama, Bapak Ibu ya, ini perlu kami sampaikan juga dari Direktorat KSPSTK Kemdikbud terkait ke program KSPSTK Menjawab. Ini dilaksanakan besok Jumat 19 Juli pukul 15.30 WIB live di IG-nya, Instagram-nya KSPSTK. KSPSTK ini adalah salah satu direktorat kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan Bapak Ibu. Nah, temanya adalah Markibas, yaitu mari kita bahas Zoom konsultasi. Jadi besok itu adalah membahas terkait seperti apa Zoom konsultasi KSPSTK, karena kami lihat di situsnya, websitenya KSPSTK ini memberikan jadwal konsultasi kepada semua kepala sekolah, pengawas, dan juga tenaga kependidikan langsung kepada KSPSTK, dan itu ada jadwalnya Bapak Ibu. Nah, ini menariknya. Jadi ada layanan khusus untuk Bapak Kepala Sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan. Dan itu langsung ke Direktorat KSPSTK. Jadi jangan sampai ketinggalan seperti apa besok pembahasannya Bapak Ibu. Ini Jumat ya, 19 Juli pukul 15.30. Nanti Bapak Ibu bisa buka IG-nya, Instagram-nya KSPSTK Kemdikbud Bapak Ibu ya, untuk menyimak live ini. Yang kedua, ini perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu guru terkait pendaftaran peserta program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Jadi untuk Bapak Ibu khusus guru bahasa Inggris ya, ini kan nanti bahasa Inggris itu sudah linear di SD, sekarang sudah linear ya. Jadi guru sertifikasi bahasa Inggris sudah bisa mengajar di SD sebagai guru kelas kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Itu sudah valid linear dengan tunjangan profesinya. Nah, di Kementerian Pendidikan melalui SIM PKB itu ada program pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris, dan itu tutup 2 hari lagi Bapak Ibu untuk batch 5 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, silahkan diikuti kegiatannya. Nah, segera selesaikan pendaftarannya itu melalui SIM PKB-nya Bapak Ibu, pilih di Diklat GTK sebelum 20 Juli pukul 23.59 WIB. Informasi yang ketiga yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, mulai hari ini BPI Beasiswa Pendidikan Indonesia itu sudah bisa diakses kembali pukul 18.00 WIB ya. Jadi sekarang sudah pukul 18.21 WIB. Silakan Bapak Ibu coba cek situsnya BPI Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ini resmi dari Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan LPDP. Jadi silahkan ikut Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan. Nah, kemarin kan sempat ada serangan data hacker ya, jadi itu mau menyebabkan harusnya 30 Juni deadline-nya kemarin, ini diperpanjang sampai 31 Juli. Ini kesempatan nih terbuka untuk Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai terlewatkan lagi beasiswa untuk S2 dan S3. Bapak Ibu yang S1 bisa lanjut S2, yang sudah S2 bisa program doktoral. Nah, ini menariknya. Dan beasiswa pendidikan Indonesia ini di cover penuh Bapak Ibu, dibiayai penuh mulai dari biaya pendidikannya sampai biaya hariannya, biaya hidup sehari-hari per bulan itu ada. Bahkan biaya buku, biaya seminar, biaya penyelesaian studi semua ditanggung Bapak Ibu. Jadi ini full funded. Beasiswa penuh, kami bahasakan seperti itu. Nah, lebih detailnya, Bapak Ibu yang belum memahami BPI ini kami akan sampaikan seperti apa komponen-komponen pembiayaannya untuk kita pahami bersama. Ya, ingat Bapak Ibu ya, terakhir 31 Juli itu ditutup. Sekarang 18 Juli sudah bisa diakses lagi. Silahkan manfaatkan kesempatannya. Nah, ini ada 2 dokumen Bapak Ibu ya. Yang pertama, Panduan Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2024 ini. Di sini lengkap seperti apa pendaftarannya dan seterusnya. Dokumen yang kedua adalah panduan pencairan. Di sini akan dibahas seperti apa anggaran-anggarannya, seperti apa dana-dananya. Nah, ini untuk tahun 2023 yang lalu Bapak Ibu. Ini untuk 2024 ini belum keluar, tapi informasi yang kami dapatkan setiap tahun itu kurang lebih sama. Ya, jadi ini 2023 yang kemarin ini bisa jadi gambaran untuk tahun ini Bapak Ibu. Nah, kita
fokus ke sini saja ya, yang slide kedua ya. Nanti di video berikutnya kami akan bahas terkait seperti apa mekanisme pendaftarannya. Dan kami rasa sudah banyak ya beredar tutorial tentang itu. Tapi tidak ada salahnya kami bahas di video berikutnya. Di sini kita akan fokus ke mendalami terkait dananya seperti apa komponen beasiswa pendidikan Indonesia ini yang di tahun 2023 berjalan ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi untuk S2 dan S3 itu komponen pembiayaannya itu ada dua. Yang pertama dana pendidikan dan biaya pendukung. Ini ditanggung semua sama pemerintah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulus beasiswa ini. Yang pertama dana SPP. Jadi SPP-nya nanti Bapak Ibu untuk S2 4 semester itu aman. Dana pendaftaran ditanggung. Dana pendaftaran apa saja nanti kita lihat detailnya. Ada dana tunjangan buku juga ada Bapak Ibu. Dana penelitian tesis ada, disertasi. Bahkan dana bantuan seminar internasional juga ada. Dana bantuan publikasi jurnal internasional ada. Dana transportasi ada Bapak Ibu. Visa ada untuk luar negeri, kesehatan ada, dana kedatangan ada, hidup bulanan ada, keadaan darurat ada, tunjangan keluarga ada untuk S3. Sekarang kita akan bahas lebih detail satu persatu ya. Di sini dijelaskan secara gamblang one by one Bapak Ibu. Yang pertama tadi SPP ya, SPP kami rasa sudah jelas ya. Karena di S1 juga itu ya SPP-nya kita pasti ada dan ini di cover oleh beasiswa ini. Nah, ini dana pendaftaran Bapak Ibu. Dana pendaftaran itu ditanggung juga oleh beasiswa ini. Itu komponennya apa saja? Yang pertama biaya pendaftarannya ketika Bapak Ibu nanti ketika di S2-nya nanti misalnya Bapak Ibu program S2 Magister untuk beasiswa ini ada biaya pendaftaran ketika Bapak Ibu mendaftar itu kan diganti. Kemudian biaya ujian ketika ada ujian di pas penerimaan seleksi masuk perguruan tinggi tujuan ada biaya ujian nanti Bapak Ibu simpan buktinya saja itu kan digantikan kalau sudah dibayar ya di awal. Kemudian biaya registrasi, biaya daftar ulang Bapak Ibu, biaya pengembangan yang hanya diberikan satu kali, biaya perpustakaan kalau kampusnya nanti ada misalnya administrasi untuk perpustakaan, biaya pendaftaran orientasi dan pengenalan kampus ini biasanya ada, itu ditanggung juga sama beasiswa ini. Biaya administrasi, biaya kemahasiswaan, sumbangan pendidikan. Nah, ini hanya dibayar satu kali selama masa studi. Kan biasa ada kampus memang ada ketika baru awal masuk ada biaya sumbangan pendidikan, sumbangan biaya pendidikan. Itu sampai situ ditanggung juga Bapak Ibu. Nah, itu masuk kategori biaya dana pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya tunjangan buku. Jadi selama pendidikan tentu kita butuh buku-buku referensi. Dan beasiswa ini juga itu mengcover kebutuhan bukunya Bapak Ibu nih. Ya, untuk dalam negeri yang S2 itu 10 juta per tahun. Berarti kalau S2 kan 2 tahun, berarti total nanti 20 juta selama 4 semester. Karena per tahunnya 10 juta. Nah, untuk S2, S3 juga sama 10 juta. Ini sama dalam dan luar negeri. Ya. Jadi 10 juta untuk buku 1 tahun ini ya luar biasa. Ya, sudah lumayan ya untuk dibuat perpustakaan pribadi mungkin. Nah, kemudian kita melangkah ke dana bantuan penelitian, dana bantuan tugas akhir. Karena ini ada skripsi, tesis, disertasi, karena memang ini ada juga untuk S1, S2, dan S3. Nah, untuk S2, ya, kita fokus ke S2 dan S3. Untuk S2, dana tugas akhirnya penelitian untuk tesis itu untuk yang non-lab, artinya penelitiannya tugas akhirnya tidak butuh lab, laboratorium, itu 15 juta. Sementara yang butuh lab itu 25 juta. Kalau S3 itu lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Untuk disertasinya itu sampai angka 60 juta Bapak Ibu. 60 juta untuk yang tidak lab, non-lab ya. Kalau yang membutuhkan lab untuk disertasinya itu 75 juta rupiah. Nah, ini tentu satu kali selama masa studi ya, di tugas akhir. Nah, itu Bapak Ibu ya.
Kemudian kita melangkah ke dana tugas akhir, tesis tadi sudah. Kita lihat lagi. Nah, ada juga dana bantuan seminar internasional. Selama masa studi nanti, ketika Bapak Ibu lulus, misalnya akan mengikuti seminar internasional, itu tidak perlu khawatir karena ada anggaran dari beasiswa ini untuk itu, Bapak Ibu. Dan bisa dimanfaatkan, justru sayang kalau tidak dimanfaatkan. Untuk yang seminar atau konferensi internasionalnya itu di negara yang sama, misalnya Bapak Ibu S2-nya dalam negeri ya, anggaplah di UNY Jogja, dan seminarnya itu dilaksanakan di Indonesia juga, maka itu biayanya 5 juta disediakan oleh beasiswa ini untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatannya di luar negeri, nah, misal di Malaysia kah, Singapura kah, sementara Bapak Ibu S2 atau S3-nya dalam negeri, nah itu Bapak Ibu diberikan dana 15 juta. Nah, jadi silakan dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang dalam atau yang luar. Tapi yang pasti tidak bisa luar dalam Bapak Ibu sepertinya ya. Oke, selanjutnya seminar internasional sudah. Kita melangkah ke dana berikutnya, bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, untuk komponen selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut di bagian ke video ini Bapak Ibu ya. Untuk video kali ini cukup dulu. Kita sambung nanti di video berikutnya. Kami akan posting di video berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang juga.